Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi sama Ibu Epi. Masih dalam perjalanan pada hari ini, Sabtu siang hari, yang cuacanya sangat lumayan panas. Ya, panas dunia aja kita sudah tidak kuat menghadapinya, apalagi panasnya nanti di padang mahsyar. Ini keringatnya udah luar biasa. Panas dunia kita tidak kuat, apalagi panas di padang mahsyar. Tetapi cara yang paling mudah untuk mendapatkan kenyamanan nanti di padang mahsyar adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takut panas lagi, selawat lagi. Semakin banyak selawatnya, semakin banyaklah pelindung kita. Andai kata boleh nih disamakan, tapi walaupun tidak sama, andai kata disamakan, selawat itu seperti payung, maka setiap kali kita bersalawat, maka akan tambahlah lembar-lembar kain di payung itu untuk menghindari panasnya terik matahari. Tapi perlindungan di sana tidaklah seperti payung yang kita bayangkan. Itu hanya sesuai dengan logika kita saja. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang konsultasi yang biasa dilakukan ibu-ibu, para istri. Mereka sering curhat, menanyakan bagaimana cara supaya hati tidak kecewa, supaya hati ikhlas menerima pada saat cinta harus dibagi, pada saat suami mulai berbelok hatinya kepada cinta yang lain. Kalau ngomong seperti ini kedengarannya sedap-sedap saja, enak aja ya, berbagi cinta. Tapi kalau dirasakan, wis, pedih banget, pedih sangat, kata orang Melayu. Makan dah tak selera dibuatnya. Sehingga para istri juga bertanya, apalagi kurang pada saat suami menduakan hati. Bagaimana cara atau trik-trik supaya tidak kecewa, supaya ikhlas menerima pada saat kita dimadu, pada saat kita berbagi cinta, saat kita berbagi suami? Bu, berkongsi baju saja itu sudah tidak ikhlas, apalagi harus berkongsi suami. Pedih banget, pedih betul bu. Kalau ditanya bagaimana cara supaya tidak sakit, supaya tidak pedih, supaya tidak kecewa, maka jawabannya tidak ada. Siapapun itu, pada saat cintanya harus terbagi, pada saat pengorbanan dan usaha-usaha yang diberikan istri kepada suami dan keluarga, kepatuhannya, ketaatan, pelayanan kepada suami dan anak-anak dianggap seakan-akan tak berarti. Tidak akan pernah ada yang akan ikhlas, tidak akan ada yang tidak akan pedih. Semuanya pasti akan merasa sakitnya. Cuma mungkin kadarnya yang berbeda. Kalau saya pribadi sering sekali bilang sama suami, kadang-kadang dengan bahasa yang dibuat biasa saja, terkadang saya gunakan
nuansa puisi kepada suami mengatakan, suamiku, cintaku untukmu hanyalah sedikit, sayangku untukmu sekedarnya, cintaku untukmu kuurut nomor sekian setelah cintaku kepada Allah, setelah cintaku kepada Rasul, cintaku kepada orang tuaku, cintaku kepada buah hati kita, barulah cintaku untukmu. Jangan kau tanya suamiku, kenapa cintaku dan sayangku sedikit untukmu, tapi yakinlah bahwa kesetiaanku tak usah kau ragukan. Kesetiaanku nomor 1. Jadi kalimat seperti itu sering sekali saya sampaikan kepada suami, supaya dia tahu bahwa kita tidak begitu mencintai dia. Ada orang-orang lain yang begitu kita cintai, dia menjadi nomor sekian, tetapi saya tetap memberikan kesetiaan, pengabdian yang penuh kepadanya, dan itu saya ungkapkan kepada suami. Dan mungkin ini salah satu trik bahwa suami terus saja mengejar cinta, karena dia yakin dan dia tahu bahwa cinta istrinya tidak sepenuh untuknya. Dia akan terus mengejar dan mengejar, seperti dia mengejar pada saat sebelum menikah, berusaha mendapatkan cinta dan kasih sayang istrinya. Itu salah satu trik. Dan sebenarnya para istri juga tanpa perlu diucapkan kepada suami juga harus bisa menetapkan bahwa cinta kita kepada suami itu nomor sekian. Jadi pada saat kita diduakan, pada saat kita dibagi cintanya, atau pada saat cinta suami mulai berbelok ke arah yang lain, kita tidak begitu sakit, kita tidak begitu kecewa, karena kita yakin bahwa apapun takdir yang Allah berikan kepada kita adalah hal yang terbaik, walaupun pedih. Dan satu yang harus para istri ingat pada saat sesuatu yang kita hadapi dari suami, apakah itu yang baik, yang buruk, menyenangkan, atau justru membuat air mata terus mengalir setiap hari, maka ingatlah bahwa laki-laki yang Allah takdirkan kepada kita, laki-laki yang Allah takdirkan kepada kita adalah laki-laki terbaik yang Allah berikan. Walaupun mungkin laki-laki itu bukan yang terbaik untuk di dunia, tapi mungkin laki-laki tersebut sedang memberikan jalan mulus, jalan tol tanpa bayar untuk menuju surganya Allah, apabila kita ikhlas dan yakin dengan takdir yang Allah berikan. Berbicara memang mudah, tapi pada kenyataannya memang sulit. Disinilah butuh kekuatan hati, kekuatan pikiran. Yakinlah bahwa kita mampu. Kita jangan terfokus kepada cinta yang satu. Yakinlah bahwa kita mampu menjalani semua takdir ini. Dan ingat, ada anak-anak yang butuh sosok ibu yang kuat, sosok ibu yang tangguh, yang siap menghadapi apapun tantangan hidup, yang mereka akan belajar dari kekuatan kita. Jadi kalau ditanya kembali bagaimana cara, itu agak sulit untuk diungkapkan. Yang paling bisa adalah menjaga kewarasan, menjaga emosi untuk tetap stabil, untuk tetap bahagia walaupun apapun kenyataan yang sedang kita hadapi.
semangat untuk mengejar cinta tulus, cinta yang sebenarnya, cinta Allah dan cinta Rasul. Mudah-mudahan takdir yang Allah berikan di dunia walau begitu pahit, mudah-mudahan menjadi manis pada saat kita menjumpai cinta sejati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.